but we fell apart just in time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya lah sehingga saya bisa diberi kesempatan untuk mempresentasikan kelompok kami. Dan materi kelompok kami itu adalah penyajian dan pengungkapan. Sebelum membahas pada inti materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri itu yang bernama Agung Baskara Dewa. Perkenalkan, nama saya Mohayang. Saya Andika Sumano. Baik, kelompok kami akan membahas tentang penyajian dan pengungkapan yang meliputi pengantar untuk memahami penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan memadai dalam laporan keuangan dan metode penyajian khusus. Baik, yang pertama yang paling penting untuk kita ketahui adalah penyajian dan pengungkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun ada prinsip pelaporan yang umum, ternyata dalam kenyataannya karena tuntutan kebutuhan apakah dari pemilik, manajemen, regulator, ada beberapa industri yang membutuhkan bentuk pelaporannya tidak seperti bentuk pelaporan yang umum. Nah, disinilah lahirnya standar akuntansi yang khusus, misalnya dalam industri perbankan dan asuransi. Yang berikutnya adalah bagaimana tentang pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan itu sendiri. Yang pertama, standar pelaporan ketiga berbunyi, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dalam prinsip akuntansi dikenal prinsip full disclosure yang mengharapkan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi secara penuh atau full, disajikan sepantasnya dan disajikan seperlunya. Poin selanjutnya dalam pembahasan adalah metode penyajian khusus. Yang pertama, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank terdiri atas yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, analisis jatuh tempo, aktiva, dan kewajiban. Pengelompokan jatuh tempo setiap aktiva pada setiap bank berbeda-beda dan penerapannya akan berbeda pula untuk jenis-jenis aktiva dan kewajiban tertentu. Berikutnya, konsentrasi aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Bank harus mengungkapkan konsentrasi yang signifikan dari aktiva, kewajiban, dan unsur-unsur di luar neraca. Selanjutnya, tentang pengkreditan. Bank harus mengungkapkan jenis kredit, sektor ekonomi, dan jumlah kredit masing-masing. Selanjutnya, yaitu aktiva yang dijaminkan. Bank harus mengungkapkan jumlah keseluruhan kewajiban yang dijamin, karakteristik, dan nilai tercatat yang dijadikan jaminan. Selanjutnya, instrumen derivatif. Hal-hal yang wajib diungkapkan berkaitan dengan instrumen derivatif, baik berupa tagihan derivatif maupun kewajiban derivatif adalah kewajiban akuntansi, bidang usaha, jumlah dan presentasi, serta instrumen derivatif untuk tujuan investasi. Selanjutnya, kegiatan wali amanat atau trustee. Dalam kegiatan wali amanat atau kegiatan yang memiliki dasar hukum serupa, aktiva yang diamanahkan atau dipercayakan bukanlah aktiva bank sehingga tidak disajikan pada neraca. Selanjutnya, pengungkapan hal-hal penting lainnya. Bank selain wajib mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, juga wajib mengungkapkannya dalam catatan tersendiri mengenai kegiatan dan informasi lainnya. Berikutnya adalah tentang laporan keuangan perusahaan asuransi. Yang pertama, penyajian laporan keuangan yang terdiri dari pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga pendapatan premi, 4 beban klaim, 5 aktiva, 6 investasi, 7 piutang reasuransi, 8 utang klaim, 9 estimasi klaim retensi sendiri, 10 premi yang belum merupakan pendapatan. Selanjutnya, tentang utang reasuransi. Utang reasuransi adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi. Berikutnya, pengungkapan. Pengungkapan berikut harus disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi mengenai 1. Pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan. Yang kedua, piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada saat
bersamaan menimbulkan utang premi kepada perusahaan anggota penutupan polis bersama. Dan terakhir, jumlah premi jangka panjang yang belum perhitungkan sebagai premi bruto. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan untuk materi kali ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang dapat menyaksikan materi tersebut. Terima kasih. fell apart just in time. You say at least it was worth the try.